Kalau saya berpikir gitu, apakah kita mau mempertahankan budayanya atau mempertahankan tradisinya gitu. Kalau saya lebih memilih bukan keduanya, tapi melestarikan budayanya. Kalau bicara melestarikan budaya, ini konsep yang saya lakukan untuk beberapa industri pariwisata. Kalau kita bicara melestarikan budaya, maka tradisinya harus mau berubah juga. Tidak dipertahankan secara murni, karena kalau kita bicara murni tradisi dipertahankan 100% begitu, tradisi yang mana? Karena setiap zaman tradisinya juga berubah. Pada saat kita bicara hari ini, maka tradisinya adalah mungkin Jawa zaman Mataram. Pada saat Mataram mungkin tradisinya adalah zaman Majapahit. Pada saat Majapahit tradisinya mundur lagi terus ke belakang lah. Tradisi yang mana yang mau kita pertahankan? Makanya saya lebih memilih untuk melestarikan budaya. Yang saya lihat, kenapa saya memilih itu, asumsi saya, suku Indian sekarang, budaya Indian itu hilang. Budaya aborigin tadi Mas Sigit juga menyebutkan sudah hampir tidak ada di Australia. Karena apa? Mereka terlalu mempertahankan tradisi. Kemudian malah akhirnya budayanya hilang. Tapi yang dilakukan oleh Korea dengan K-pop dan K-series, K-dramanya, maka akhirnya semua orang di dunia bisa menggunakan hanbok. Jepang dengan animenya, maka semua orang di dunia menggunakan kimono. Tetapi Jawa belum, hampir insya Allah. Kemarin salah satunya dengan cara G20. Tapi apakah cukup dengan satu kegiatan? Maka harus ada kegiatan yang terus menerus gitu. Dan ini harus dibantu dengan dunia digital saat ini. Tadi Mas dari Mataram mulai dengan sosial media, dengan quote-quote. Nah, kalau saya beberapa kali saya membuat pertunjukan, quote-quote itu saya rubah dengan bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2020 saya membuat pertunjukan sendera tari Babat Pasir Luhur, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah laku, dijual sampai Amerika di tahun 2020, alhamdulillah. Itu salah satu cara kami untuk mempertahankan, melestarikan budaya. Nanti kita diskusi bisa lebih hangat. Terima kasih. Mungkin ada Bang Andi Efnoya yang pengalamannya sudah luar biasa. Nanti kita bisa insight-nya lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Bagus dari Desa Wisata Cipta Rasa. Ini Bang Andi dan seluruh hadirin yang ada di sini, menarik sekali ya. Kita sudah dengar 3 penyampaian dari masing-masing. Kalau saya simpulkan di sini adalah ada 3 pendapat yang mungkin berbeda gitu ya. Mungkin tidak berbeda, tapi di sini saya menyimpulkan bahwa Garba Mataram dan dengan semangat mudanya gitu ya, tetapi mungkin agak kebingungan nih gimana sih buat ngatur anak-anak mudanya supaya cinta sama budaya gitu kan. Kemudian metodenya juga dipakai adalah quotes, kemudian pemetaan petilasan dan ensiklopedia budaya lokalnya yang diusung oleh Lemah Wangi begitu. Kemudian selain melangsungkan kearifan luhur dengan tetap menggunakan budaya adat seperti sesajen, dan Mas Bagus bercita-cita atau lebih memandang kepada budaya bisa bertahan dengan adanya industri seperti itu ya. Dan juga budaya dan tradisi itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, dari ketiga itu mari kita lempar dulu ke beliau Kang Andi, ya kan? Bukan saya lempar, maksudnya saya persilahkan kepada Kang Andi untuk bisa menyampaikan kata-kata emasnya. Kepada beliau Bang Andi, Kang Andi kami persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya harus disclaimer dulu bahwa pertama saya bukan budayawan, saya tidak paham terlalu dalam mengenai budaya dan produk-produknya. Lalu kenapa saya ada di sini begitu kan? Kalau kamu nggak ngerti ngapain kamu ada di sini? Paling tidak saya mewakili dari keluarga. Kemudian
mungkin bisa berbagi kerisauan sebenarnya ya, karena 30 tahun yang lalu kalau nggak salah itu, saya lupa tahunnya, ada kecemasan yang luar biasa yang saya rasakan ketika saya menonton pertunjukan Ilagaligo ya. Ini sebuah mitos mengenai peradaban masyarakat atau suku Bisu di Sulawesi sana. Apa yang membuat saya bertanya-tanya hari itu, dan sampai hari ini sebenarnya kerisauan itu makin hari makin meningkat atau makin membesar ya. Kerisauan saya ketika saya waktu itu bermimpi satu hari kelak saya akan bisa menonton Ilagaligo, karena dia mengadakan pertunjukan itu paling dekat itu di Singapura. Tapi waktu itu dengan situasi dan kondisi keuangan yang ada, saya nggak bisa nonton, nggak bisa pergi ke sana, dan hanya bisa mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan pertunjukan Ilagaligo itu. Kolosal sekali, hebat sekali. Tapi akhirnya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menonton di Taman Mini waktu itu ya, pernah ditampilkan di Indonesia. Produsernya orang Amerika, dan ini menjadi epic atau tontonan yang mendunia. Saya begitu antusiasnya ketika mendapatkan kesempatan menonton dengan tiket yang tidak murah waktu itu. Nah, yang saya saksikan adalah satu pemandangan yang membuat hati saya risau dan mulai bertanya-tanya. Kenapa begitu? Karena awal mula tontonan itu penuh sekali yang nonton, ya, dengan harga tiket yang mahal ini penuh. Tapi ini pertunjukan 3,5 jam, panjang. Saya tetap antusias dengan durasi waktu yang begitu panjang. Tapi yang saya lihat pada menjelang memasuki jam kedua atau 2 jam berikutnya, satu persatu orang meninggalkan pertunjukan yang saya impi-impikan itu. Saya bertanya-tanya, pertama, apa yang salah? Buat saya pertunjukannya menarik sekali, tapi memang lamban sekali kalau di mata mereka yang ingin menyaksikan sesuatu yang mungkin menurut mereka yang mudah dipahami, dengan gerak yang mungkin lebih ringkas, lebih cepat, dan lebih atraktif. Tapi Ilagaligo tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Dan kemudian itu berjalan, dan alasan dari teman-teman yang kemudian atau orang-orang yang meninggalkan arena itu atau meninggalkan tempat, ketika saya tanya, salah satu teman saya, dia bilang, aku tak pulang dulu. Saya kan nggak bisa ngobrol gini karena pertunjukan sedang berlangsung dan kita memang hening, nggak boleh bicara. Ketika saya tanya, kenapa kamu meninggalkan tempat sebelum acara atau pertunjukan selesai? Dia bilang, bosan banget ya, membosankan. Nah, ini kan perspektif kita melihat produk-produk kebudayaan, kesenian dari perspektif latar belakang kita, keinginan kita, impian kita, sehingga ada satu pertunjukan sebesar Ilagaligo dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Saya risau karena menurut saya ini pertunjukan yang dahsyat, tapi kok bisa di mata sebagian teman-teman saya membosankan. Apa yang salah di sini? Kemudian kerisauan saya berikutnya adalah ketika saya mengajak anak-anak saya punya 3 anak laki-laki, nonton pertunjukan wayang di Senen waktu itu, Barata, wayang orang Barata. Saya antusias sekali mengajak anak saya. Baru setengah jam pertama, anak saya bilang, ayah, kenapa aku harus ada di sini? Ini pertunjukan keren banget. Apanya yang keren? Aduh, saya mencoba menceritakan dengan menarik. Nah, tapi saya juga harus mengakui bahwa ya ini selesailah kira-kira ya, wayang orang Barata di Senen itu ya. Maaf, pemainnya udah tua dan lelah. Bahasanya pun bahasa campur-campur, yang anak saya pusing mencoba mencernanya. Mungkin hari itu lakon yang dimainkan juga mungkin menurut anak saya juga nggak jelas ya. Akhirnya saya kecewa, saya gagal
Dan saya merasa bersalah hari itu, mungkin saya terlambat memperkenalkan kesenian, ya, di mana di dalamnya juga budayanya kepada anak-anak saya. Sampai hari ini problem itu masih mengganjal di hati saya, dan saya merasa sebagai orang tua yang gagal. Nah, kemudian saya juga melihat, karena saya ngobrol sama Mas Sujiwo Tejo, ya, sama Mas Butet, kami suka melihat, suka mencoba menerima kekalahan. Kita ini kalah, ya. Zaman sudah berubah, nilai-nilai berubah. Apa yang harus kita pertahankan? Atau bagaimana cara mempertahankan? Kami dalam generasi, dalam usia seperti ini ya percaya bahwa nilai-nilai luhur dan budaya kita itu luar biasa dahsyatnya. Tapi mengkomunikasikan kepada generasi berikutnya itu bukan perkara mudah, ya. Apalagi kita sekarang memasuki era teknologi digital, ya. Belum lagi ditambah dengan konflik-konflik yang kita lihat sekarang ini. Maaf tadi kalau bicara sesaji, ada orang menendang sesaji itu dan menganggap ini sesuatu yang justru bertentangan dengan agama. Menarik menurut saya, ya. Kemudian kita atau saya karena wartawan itu mendapat kesempatan untuk mendatangi berbagai negara. Saya karena mungkin lahir dan besar dengan kesenian ludruk, karena saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, dan sejak kecil saya penonton ludruk yang setia, ya. Itu begitu melekatnya, begitu kuatnya, ya, pemahaman saya tentang ludruk. Ngeremo pun saya kemudian mempelajari apa makna dari ngeremo sebagai pembuka ketika pertunjukan ludruk dimulai. Nah, kemudian saya punya pembanding, ya. Ketika berada di beberapa negara, saya berada di tempat-tempat tujuan wisata yang mencoba juga mengangkat, ya, budaya mereka, kesenian mereka. Ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Kabuki misalnya di Jepang, penontonnya itu sudah sedikit sekali, ya. Jadi ini sesuatu yang juga tragis. Saya nggak tahu, saya menontonnya kira-kira 10-20 tahun yang lalu. Tapi saya melihat ada satu tradisi atau kesenian yang dari Irlandia, namanya tap dance. Dahsyat sekali. Saya nontonnya waktu itu berada di, saya lupa kota mana, tapi di Amerika. Saya nontonnya di Amerika, bukan di Inggris. Dan itu dahsyat, penuh sekali, dan kemudian ini dimanfaatkan oleh koreografernya untuk menceritakan nilai-nilai yang ada dalam tradisi ini dan bentuk kesenian yang mereka pertunjukkan. Jadi saya menikmati pertunjukannya. Tap dance itu kayak dan itu kompak, kakinya main gitu, saling gandeng. Keren. Cuma main kaki aja. Tapi dahsyat menurut saya karena di situ dia membawa misi kebudayaan Irlandia yang menurut saya berhasil. Dari situ saya mulai, zaman dulu belum bisa googling gini, saya mulai mempelajari sejarah Irlandia, lepas dari konflik dan politiknya, tapi saya mencoba mempelajari kebudayaannya. Nah, jadi daya tarik pertama itu ketika kita secara visual melihat pertunjukan yang ada di beberapa panggung-panggung yang sebenarnya ini panggung internasional. Kemudian saya adalah penonton setia teater, ya, di sana menyebutnya play juga, di Broadway misalnya. Saya setiap kali ke Amerika, New York, udah pasti saya nonton, dan kalau nonton nggak satu. Itu saya hajar dari jam sore sampai malam, nonton di satu teater ini, ya. Mulai terus di Inggris itu nggak pernah lewat. Bahkan di Jerman yang saya nggak ngerti bahasanya, karena mereka pakai bahasa Jerman, saya nonton opera Jerman itu saya nonton. Jadi dia nyanyi, saya nonton, saya menikmati. Tapi karena memang ada juga terjemahannya kan.
Tapi biasanya saya lepaskan terjemahannya. Bahkan di Prancis, dalam bahasa Prancis saya nonton. Suster X belum jadi film, saya nonton playnya, saya nonton teaternya. Saya menikmati, ya. Dan saya melihat bahwa panggung-panggung profesional seperti ini membawa misi budaya yang kuat sekali. Sehingga kita mulai belajar dari situ, apa yang sebenarnya ini apa? Cerita tentang apa? Dan kemudian saya diundang ke Taman Sari ketika Taman Sari mendeklarasikan dirinya sebagai desa wisata, ya. Kemudian saya lihat kenapa ada monyet-monyet ini di sini, gitulah. Anak-anak kecil-kecil dan bagus sekali mereka memeragakan monyet. Kemudian saya mencoba mulai belajar tentang pasir luhur. Apa istimewanya ini? Sehingga ada usulan untuk mengembalikan nama Taman Sari ke pasir luhur, ya. Nah, saya mencoba-coba dan saya menikmati karena saya melihat keterlibatan anak-anak muda yang membuat komik tentang Kamandaka. Menurut saya ini keren. Jadi pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan zamannya. Tadi nanti di era digital kita akan bicarakan. Nah, kemudian ketika saya memutuskan untuk tinggal di Banyumas, untuk pensiun, jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu, saya ini sudah punya rumah di Langgong Sari, ya, di Cilongo. Rumah pensiun saya menentukan bahwa masa tua saya akan ada di sini, gitu. Saya nggak tahu apakah sesuatu yang perlu dirayakan atau tidak, tapi saya bahagia sekali, ya, dan saya merasa ini pilihan yang tepat. Saya sudah punya rumah dan rumah saya besar dan bagus di Jogja, tapi nggak ada chemistry di situ, nggak ada sentuhan emosional di situ. Sehingga istri saya bingung kenapa nggak di Jogja, kenapa harus di sini. Nah, tapi karena orang tua istri saya tentara itu dari sini, kemudian istri saya menyimpulkan bahwa ada panggilan nenek moyang melalui menantunya ini untuk kembali ke tanah Banyumas. Nah, karena saya sudah memutuskan, karena udah waktu masih mencari-cari, istri saya bilang, jangan putuskan dulu, kamu yakin nggak tinggal di Banyumas? Maka kami kembali lagi mencari tempat-tempat yang memungkinkan saya membangun rumah pensiun saya. Jadi kami sampai di Jogja, naik ke atas Sleman, mungkin nggak tepat kalau di rumah saya yang sekarang ini di dekat Kaliurang situ. Kami mencari-cari, bahkan naik ke atas sana di Solo, Temanggung. Temanggung itu ada Mas Singgi, ya. Mas Singgi ini yang sepeda bambunya yang dipakai oleh Pak Jokowi yang kemudian dibagi-bagikan ke Perdana Menteri Australia waktu itu, dan di G20 ini juga menjadi salah satu souvenir andalan dari Indonesia untuk para delegasi kepala-kepala negara. Mas Singgi bilang, Mas Andi, aku kan punya sawah nih 1 hektar, aku akan bangun. Dia punya mimpinya sendiri, karena waktu itu saya datang untuk melihat pasar papringan, untuk saya buatkan konsep itu saya duplikasi dengan roh dari Mas Singgi di Langgong Sari waktu itu, karena saya lihat banyak sekali pohon-pohon bambu yang sayang kalau dijadikan tempat sampah. Di sana berhasil diubah menjadi tempat tujuan wisata, dan di situ pemberdayaan ekonomi ibu-ibu juga jalan. Saya bilang, Mas Singgi boleh nggak? Kalau kita niru aja bisa sebenarnya, tapi kalau rohnya nggak ada, nggak jalan. Jadi saya panggil dukunnya, saya bilang coba, nih, dia bersedia, dia udah datang ke Langgong Sari. Nah, dia menawarkan juga tempat di sana karena misi kami sama sebenarnya, bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama anak-anak muda, ya, di dalam produk-produk yang kemudian bisa go nasional, karena dia ini pembuat radio Magno yang dari kayu juga. Mas Singgi ini lulusan ITB teman-teman, tapi dia terpanggil untuk pulang kembali ke desanya di Temanggung, dan dari desa dia berkarya untuk go global. Jadi artinya sudah nggak ada batasan, padahal ini terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu, sebelum internet, sebelum ada digital ini, dia sudah memutuskan. Dan saya terinspirasi banyak dari Mas Singgi, sehingga waktu dia ngajak ke Temanggung, saya tergoda juga. Tapi ada teman saya, sahabat saya, mengajak saya di Magelang, dan dia sudah membeli tanah, dia bilang, ini tanah kamu tinggal bayarin dengan harga yang sama, menghadap Merbabu, di depannya juga ada sungai. Tapi ketika saya nyaris memutuskan tinggal di situ, teman saya meninggal karena kanker, jadi batal, karena kalau nggak ada dia lalu nggak ada ikatan apa-apa lagi dengan tanah Magelang. Singkat kata akhirnya saya kembali ke Banyumas, dan ini menjadi tempat saya. Nah, karena saya sudah memutuskan tinggal di Banyumas, saya mencoba mencari-cari tahu, ya. Jadi saya mulai mempelajari babat Banyumas. Kebetulan Profesor Sugeng
Sugeng Priadi ya, itu ngasih saya bukunya dan kami diskusi di rumah saya yang di Langgong Sari. Jadi saya mencoba mengenal Banyumas. Kemudian saya melihat kekayaan apa lagi yang dimiliki. Dan saya terkaget-kaget satu hari saya lagi minum kopi di satu kedai kopi di sini. Saya lihat ada anak muda lagi membuat desain-desain, laki perempuan gini kan, anak muda. Saya lihat loh kok dia bikin bentuk-bentuk yang unik ya, arsitektur. Saya bilang kalian lagi ngapain? Oh kami lagi sedang merancang membuat sebuah perpustakaan. Keren banget saya lihat kan. Kalian arsitek? Iya, kami arsitek. Oke. Kalian bikin perpustakaan apa? Baru dia jelaskan. Ini adalah pesanan dari Pak Ahmad Tohari. Ini kalau nggak salah perpustakaan dia kasih nama perpustakaan data atau perpustakaan bahasa, saya lupa. Tapi perpustakaan. Baru saya iya ya. Ini kan Ronggeng Duku Paruk. Aku bilang emang di mana tempat tinggalnya? Ada, dia bilang di situ. Belakangan baru saya tahu di Jatiwangi. Saya ke sana, ya. Kami diskusi lah panjang dengan Pak Ahmad Tohari. Kebetulan waktu itu camatnya masih Pak Oka. Pak Oka, udah bang, nanti aku yang ngawal ke sana. Menyenangkan mendengarkan cerita bagaimana Ahmad Tohari memotret situasi dan kondisi masyarakat di desa itu dan menjadikannya sebuah novel yang kemudian saya baca ketika saya masih muda. Dan akhirnya bertemu dengan sosok Ahmad Tohari. Ini perjalanan spiritual menurut saya yang menarik bagi saya, memperkaya saya untuk melihat dari perspektif yang berbeda seorang Ahmad Tohari yang real dengan cerita Ronggeng Duku Paruk. Kemudian saya terkaget-kaget lagi ketika tahu bahwa ada penari ya dalam level internasional, Mas Rianto, Lengger Lanang. Saya bilang saya harus ketemu. Tuhan mempertemukan kami akhirnya. Dia pas ada di sini, saya begitu tahu saya kejar dia. Akhirnya saya tampilkan di podcast kami di sini namanya Ngopi Ngapak dengan Bank Indonesia. Kemudian saya nggak puas, saya bilang cerita tentang Rianto